Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dengan konten pujian. Karena sejatinya ujian tidak menghalangi pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini, pada hari ini, Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa mengadakan konten pujian ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan membawakan firman-Mu, Tuhan, yang mengawal dari awal firman ini ya Tuhan, supaya bisa kami bawakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, atas nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Membangun kesatuan dan kebersamaan. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Kita mengambil judul dari SBU, Membangun Kesatuan dan Kebersamaan. Lepas dari kontroversi lagu berjudul Image yang diciptakan dan dinyanyikan oleh John Lennon, yang memang menimbulkan perdebatan karena latar belakang keyakinan sang pencipta yang dituduh etis atau tidak percaya adanya Tuhan. Ada sebuah pesan penting yang hendak disampaikan, karena itu sebaiknya kita melihat sisi positif atau mengambil makna lebih jauh dari lagu ini. Pertama, sebagai kritik bagi agama agar dapat tampil dan berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kedua, harapan yang paling dalam dari lagu ini adalah mengajak dunia mewujudkan kedamaian tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras maupun golongan, serta saling menghormati dan mengasihi sesama. Pada nas ini, Paulus meluruskan pandangan negatif orang-orang Yahudi terhadap non-Yahudi. Bangsa-bangsa non-Yahudi dianggap kaum yang tidak bersunat, karena bagi orang Yahudi, sunat merupakan tanda menjadi umat perjanjian, sekaligus kebanggaan. Namun demikian, Paulus menegaskan bahwa dia tidak mementingkan hal-hal menurut daging atau sunat secara lahiriah. Sesungguhnya semua orang percaya adalah umat pilihan secara rohani, keturunan Abraham, karena Kristus Yesus telah menciptakan keduanya menjadi satu. Manusia baru di dalam dirinya, ia telah mempersatukan kedua pihak serta telah merubuhkan tembok pemisah sehingga terwujud damai sejahtera. Bacaan firman Tuhan ini mau mengingatkan dan mengarahkan kehidupan macam apa yang sedang kita bangun dalam kebersamaan dengan orang-orang lain yang berbeda suku, ras, dan golongan di tengah-tengah persekutuan. Sebab ada kalanya ada orang-orang yang merasa dirinya itu paling benar dan hebat.
Kemudian ia menganggap orang lain di sekitarnya lebih rendah. Mestinya adalah bagaimana kita membangun kesatuan dan kebersamaan untuk memberitakan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di sini kita sudah membaca, sudah jelas diceritakan bahwa di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh merendahkan antara sesama, dan kita tidak boleh merasa diri kita yang paling benar, dan begitu juga diri kita yang paling benar. Kita harus menghargai antara satu dengan yang lain. Begitu juga dengan pendapat-pendapat orang lain. Kalau kita mengadakan sesuatu, baik itu mengadakan rapat, dan begitu juga dengan mengadakan tentang apa yang perlu kita bicarakan, mungkin bisa contohnya di dalam gereja, bagaimana persekutuan kita biar semakin maju dan semakin berkembang untuk kedepannya. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini, biarpun kita tidak boleh tinggi hati dan tidak boleh merendahkan orang lain antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang kalau kita merendahkan orang lain, mungkin tanpa baik itu di dalam pekerjaan kita, Tuhan akan mungkin mengasihi kita juga, bisa juga mempermalukan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak tahu dari segi mana Tuhan biar kita merendahkan diri di hadapan orang-orang. Makanya kita tidak boleh terlalu tinggi hati, selalu merendahkan diri, di mana Tuhan itu memberikan yang terbaik buat kita supaya kita merendah di hadapannya. Itulah kehidupan kita yang diberkati Tuhan, yang diinginkan Tuhan. Kita saling menolong antara satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami mau berfirman bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang mengajari kami akan firman-Mu, dan Tuhan telah mengajari kami bagaimana dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di dalam gereja begitu juga dengan di luar gereja. Tuhan yang mengajari kami supaya kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Jangan Tuhan yang hadir supaya kami semakin diberkati Tuhan, dan begitu juga dengan di persekutuan kami ya Tuhan. Tuhan yang selalu menemani kami di dalam persekutuan kami dan saling pengertian antara satu dengan yang lain ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin.